Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Aries. Oke, tentang energi, pikiran dan perasaan dia ya buat kamu. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya aja ya. Kalau ini ternyata energi kalian yang bukan ketarik nih. Oke, sini aku mau cek dulu. Energinya bisa terbalik ya teman-teman. Jadi ada kalinya mungkin ini adalah energi kamu yang reading atau bisa saja dia. Oke, aku cek dulu. Ten of Wands. Oke, terlalu sulitkah untuk dijalani Aries? Di sini kalau aku lihat. Tapi kalau aku melihat dengan hadirnya Ten of Wands ini sendiri, sebetulnya gini. Dengan perjalanan asmara kalian yang cukup sulit, atau intinya itu gini, sesulit apapun perjalanan asmara kalian, dengan hadirnya Ten of Wands ini, kesulitan itu sebetulnya sedikit demi sedikit bisa terselesaikan ya. Sebetulnya beban-beban, masalah-masalah dalam urusan asmara di antara kalian ini bisa terselesaikan. Tetapi kalau kita ngomong masalah tentang energi dia terhadap kamu, kita ngomong masalah Ten of Wands ya. Entahlah, di sini aku melihat kayak memang sulit untuk dijalani. Tapi berharap dengan sesuatu hal, aku nggak tahu hal apa, beban atau masalah yang sedang terjadi ini bisa diselesaikan ya. Sebetulnya kalau aku lihat dengan hadirnya Ten of Wands. Tapi aku cek dulu di sini di energi tarotnya. Oke, strange. Ace of Air. Ya, harus pertimbangkan kembali ya. Six of Earth. Ada the Hangman. Seven of Air. Ace of Fire. Messenger of Earth. Oke. Di sini aku lihat ada call. Wow. Ada call di sini. Oke, Aries, aku nggak tahu. Soalnya di sini aku juga lihat ada Seven of Air ya. Kalau kita mau masalah Seven of Air ini sendiri itu apa ya? Oke, aku lihat dulu di sini ya. Apa ini? Seven of Air ya. Oh, ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu. Atau di sini gini, teman-teman. Sesuatu hal ini gini. Mungkin kita masalah Hangman ini juga ya. The Hangman ini kayak gini. Ada sesuatu hal yang dia tutupi dari kamu. Nah, tetapi suatu hal yang dia tutupi dari kamu mungkin menurut kamu ini adalah sesuatu yang cukup. Kenapa sih harus ditutupin? Nah, ini ya. Kenapa sih harus ditutupin? Nah, sedangkan kita ngomong masalah sudut pandang yang berbeda. Ada sesuatu hal yang dia harus tutupi dari kamu untuk mencegah sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Nah, ya, di sini kalau aku lihat. Gini, teman-teman. Karena kita ngomong masalah the call ini sendiri ya. Aku melihat call ini sendiri itu banyak hal yang sudah kita ngomong masalah call ini gini. Nah, ini loh, ada world ya. Dia ini dalam apa ya? Dalam proses kalau aku lihat di sini. Dalam proses bagaimana dia ini bisa mengubah diri, atau kita ngomong masalah gini. Karena di sini aku juga lihat ada Ten of Wands. Jadi kayak ada suatu cukup banyak hal terjadi pada kalian ya. Ini loh. Mungkin ini menurut dia kita mau masalah hubungan atau situasi ya, kita ngomong masalah situasi. Katakanlah dia ini adalah pasangan kamu ya, katakanlah dia ini pasangan kamu ataupun bukanlah ya. Intinya gini.
Di saat dia bersama kamu, ada banyak hal yang terjadi pada hubungan kalian. Ya. Kita masalah sudut pandang yang berbeda di sini. Nah ini loh. Mungkin ada hal yang cukup apa ya? Bisa dikatakan ada sesuatu hal yang cukup sensitif ya. Intinya itu ada suatu hal yang cukup sensitif di mana ada sesuatu hal yang dia tidak perlu untuk diutarakan ke kamu. Ada sesuatu hal yang tidak perlu dia omongin ke kamu. Dan ini mungkin cukup sensitif menurut dia. Tetapi di sisi lain di sini ya, di sini kalau aku melihat dia kamu menginginkan yang namanya keterbukaan. Nah ini, gini, kita lihat ada Ace of Air. Sebetulnya segala sesuatu ini sudah dia pikirkan ya teman-teman. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Kita ngomong masalah pemikiran dia tentang kamu. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Apakah sesuatu ini harus dibicarakan ke kamu atau tidak? Nah ini loh. Kita ngomong masalah Ten of Wands. Selama dia tidak mau terbuka dengan kamu, maka masalahnya ini akan lebih rumit. Nah ini. Ya, dia di sini harus belajar bagaimana cara dia ini terbuka dengan kamu. Ya, bagaimana cara dia ini terbuka dengan kamu. Atau kita ngomong masalah kalaupun dia ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan ke kamu, berarti apa? Bicarakan baik-baik, bisa juga seperti itu. Kita ngomong masalah tentang take and give ini juga. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong masalah tentang ketulusan, gimana sih sebetulnya perasaan dia terhadap kamu? Gini, kalau aku menggambarkan tentang perasaan dia terhadap kamu, apapun yang dia berikan kepada kamu, memang itu keadaannya. Ya, apapun yang dia berikan kepada kamu memang itu apa adanya. Jadi intinya tidak untuk sesuatu hal tertentu. Intinya kalau aku lihat seperti itu, ya, bukan atas dasar aku kasih kamu ini tapi ada imbalannya. Tidak seperti itu kalau aku lihat dengan hadirnya Six of Earth ini sendiri. Ya. Tetapi karena apa yang dia berikan kepadamu ini memang apa adanya, ada itu tadi, ada sesuatu hal yang cukup sensitif ya untuk dia bicarakan kepada kamu. Aku nggak tahu apa ini. Nah ini loh. Karena aku melihat cukup kehati-hatian dia ya saat dia ini bersama kamu, atau saat dia ini terbuka dengan kamu, atau saat dia ini ngobrol sama kamu, atau saat dia ini menjalin hubungan dengan kamu, atau saat dia ini masa fase pendekatan dengan kamu. Tidak semua dia keluarin ke kamu. Tidak semua dia ini ngomong sesuatu hal ke kamu. Ini loh, aku lihat ada Seven of Air. Ya. Oke, aku lihat dulu Ace of Air. Nah, ya kan bingung. Dia kayak bener-bener di pikiran dia ini kayak bercabang ya. Jadi bercabang itu dalam kata arti apa yang harus gue lakuin ini sekarang. Apakah dia harus ngomong sesuatu ke kamu atau tidak? Tetapi di sini gini, sesuatu hal ini kalau aku lihat ini cukup penting sih sebetulnya. Ya, sesuatu hal ini kayaknya cukup penting untuk diomongin sama kamu. Sesuatu hal ini seharusnya diomongin ke kamu. Nah ini loh. Karena di sini aku juga lihat ada Ten of Wands. Selama dia masih tertutup dengan kamu, ada situasi yang cukup apa ya, intinya mungkin gini. Karena aku melihat menurut dia kalau ini dia yang omongin ke kamu, ada sesuatu efek yang tidak baik gitu loh. Yang pertama di sini aku melihat dia takut untuk menyakiti kamu. Yang kedua, dia takut kamu marah, bisa juga. Atau bisa saja dia takut kamu kecewa. Atau bisa saja kalau dia mengatakan apa adanya, ini bisa apa ya, memecah hubungan kalian, bisa juga. Atau takut kamu membenci dia. Kalau aku lihat seperti itu, takut kamu membenci dia. Nah ini ya. Di sini aku melihat dia ini kayak bener-bener ini loh, aku lihat ada strange ya. Di sini aku melihat dia kayak butuh waktu untuk mengungkapkan di sini. Karena gini, di saat dia ready, ya, di saat dia kayak siap untuk menyatakan perasaan atau mengatakan sesuatu kepada kamu, ya, dia berharap sesuatu itu kayak di saat yang tepat ya, di saat dia benar-benar ingin mengatakannya, di saat situasinya kayak benar-benar enak di kamu, enak di dia.
saat dia ngomong ke kamu bisa terima. Nah, di sini kalau aku melihat ya, di sini kalau aku melihat dia belum bisa mengatakan sesuatu itu kepada kamu ya. Itu karena apa ya? Mungkin dia ini merasa bahwa time-nya belum tepat, atau di saat mungkin hubungan kalian lagi nggak enak, atau kondisinya juga lagi nggak tepat. Nah ini ya, nah ini loh, untuk mengatakan apa adanya. Dia sebetulnya gini teman-teman, kalau dia tidak, ini kita masalah call juga ya, kalau dia tidak mengatakan kepada kamu, kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal nih, aku nggak tahu apa yang ingin dia katakan sama kamu. Kalau dia tidak ngomong sama kamu, kalau dia tidak mau terbuka dengan kamu, maka masalah ini akan terus-terusan dia pegang sendiri. Intinya seperti itu. Ya, akan dia pegang sendiri. Kita mau masalah the world. Bagaimana cara dia ini bisa menyelesaikan masalah? Nah ini loh, kita mau masalah take and give. Take and give apa? Selama, kalau aku melihat gini, selama dia mau terbuka dengan kamu, mungkin di sini kamu bisa menolong dia. Tapi ini tadi kita mau masalah sudut pandang yang berbeda. Tidak semudah itu mungkin menurut dia. Ini kita mau masalah pemikiran. Ya, dia takut kamu benci dia. Nah ini, ya. Oke, aku lihat lagi. Tuh kan, ada the tower. Aku nggak tahu apa yang dia sembunyikan dari kamu sehingga ini bisa memecah hubungan kalian, atau bisa saja memunculkan yang namanya emosional, memunculkan keretakan dalam hubungan. Nah ini, tapi di sini aku lihat dia mau belajar ya, gimana dia ini harusnya ya, selama kalau dia seperti ini terus, ini bisa menjadi bumerang dalam hubungan kalian, atau bumerang untuk dirinya sendiri. Ini loh, aku lihat ada Ace of Fire ya. Jadi di sini aku melihat benar-benar dia itu kayak gimana agar dia ini belajar dari kesalahan. Messenger of Earth, atau bisa dikatakan Page of Earth. Apakah dia bisa menjadi seseorang yang bisa kamu andalin? Mungkin karena dia selama ini merasa bahwa dia ini belum bisa kamu andalkan, tidak bisa kamu percaya. Mungkin dari sikap dia, cara dia, kayak seolah-olah menggambarkan bahwa dia ini adalah sosok yang tidak dipercaya. Bisa juga seperti itu, ya. Tetapi di sini aku lihat ada energi bahwa dia harus belajar dari situasi ini agar masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kalian ini bisa selesai. Nah ini loh, ya. Dia melakukan ini kalau bukan atas dasar sayang nggak mungkin ya teman-teman. Nah ini loh, kita mau masalah perasaan. Kalau dia tidak melakukan yang namanya ini, berarti dia nggak ada perasaan. Tetapi di sini aku melihat ada keinginan dia, gimana dia ini mau belajar agar hubungan yang retak ini bisa kembali pulih. Kita mau masalah Messenger of Earth, belajar dari kesalahan, gimana untuk bisa menjadi seseorang yang bisa diandalkan dan dipercaya, bisa membahagiakan orang yang disayangi. Nah ini kita ngomong sama Messenger of Earth ini sendiri, belajar dari kesalahan, ya. Ini kita ngomong masalah call, karena kalau kita ngomong masalah call ini sendiri, ya, ini sama seperti the judgment ya teman-teman. Dimana ada situasi dan kondisi yang terjadi terhadap dia, membuat dia ini kayak ke-trigger ya teman-teman. Kalaupun hubungan kalian ini hancur, kalaupun hubungan kalian ini retak, tidak ada yang namanya pertemuan di antara kalian. Di sini aku melihat ada situasi saat dia mungkin kalau dia ini terpisah dengan kamu atau apalah di sini, aku nggak ngerti ya. Yang jelas ini cukup sulit buat dia sih sebetulnya untuk terpisah dengan kamu. Atau kalau ada efek-efek yang tidak baik, ini cukup sulit sebetulnya buat dia. Memang sulit untuk dijalani, tapi akan lebih sulit kalau dia ini tidak bersama kamu. Ini loh, akan lebih sulit kalau mungkin kamu tidak bantu dia, atau bahkan bukan masalah bantu dia ya, tapi kayak kalau mungkin kamu lebih nggak paham tentang dia, ini akan lebih sulit buat dia sebetulnya. Nah ini, di sini makanya aku bilang bahwa dia ini dalam fase berproses bagaimana dia harus menjadi seseorang yang jujur. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang terbuka dengan kamu. Di sini aku melihat ada perubahan pola pikir dia tentang yang namanya hubungan asmara antara kamu dan dia ini sendiri ya teman-teman. Nah ini loh, ya.
kita mau masalah call. Sebetulnya di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Strange ini sendiri, dia itu ingin melampaui. Kita masalah bukan takut ya, tapi lebih ke arah takutnya itu takut kamu kecewa, takut kamu marah sama dia, takut kalau kamu ini apalah sama dia di sini. Sebetulnya dia takut. Makanya kita ngomong Strange ini sendiri itu kayak seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bicara sama kamu. Jadi mulut itu kayak terkunci. Jadi ada kayak resleting gitu. Kalau aku lihat dengan hadirnya Strange ini sendiri. Jadi semoga saja dengan hadirnya Ace of Fire, Messenger, Call, dan Ten of One ini sendiri, memang akhir pada saatnya tiba. Hubungan kalian ini bisa terselesaikan. Masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kalian ini bisa terselesaikan dan dia bisa open dengan kamu. Ya, semoga saja. Oke, so seperti itu ya buat Aries. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.